Perkenalkan, nama saya Agung Redi Biartawan dengan NIM 21055311086, program studi teknik mesin dari kelas proses produksi C. Di sini saya akan memaparkan materi casting proses. Di sini saya menggunakan Handbook of Manufacturing Process dari James G. Brala. Dari proses cetakan spindle, bocoran cetakan keramik adalah proses pembuatan alat dan bagian seperti impeller. Proses cetakan keramik bisa menggunakan bahan seperti perunggu atau stainless steel. Pengecoran cetakan keramik dapat digunakan untuk mengucor baja, besi tuang, dan paduan suhu tinggi lainnya. Proses ini cocok untuk produk dengan bentuk yang relatif rumit. Langkah-langkah proses pengecoran cetakan keramik yaitu: yang pertama, menggabungkan bahan sesuai cetakan atau campuran resin, aluminium oksida, silika, sindikat pengikat, dan air yang menghasilkan bubuk keramik seperti contoh gambar di samping. Lalu menuangkan bubuk keramik ke pola cetakan. Lalu cetakan kemudian harus ditempatkan ke dalam oven set pada suhu rendah untuk menghilangkan volatil dan cetakan. Setelah volatil lepas, cetakan harus dipanggang di tungku. Tungku harus pasang pada 1832 derajat Fahrenheit atau 1000 derajat Celcius yang mengeras cetakan benar-benar membuatnya menjadi cetakan keramik. Selanjutnya ada proses saw. Proses saw adalah proses cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Yang pertama, cetakan semua keramik dengan proses yang sangat mirip dengan yang dijelaskan di atas, dengan digunakan terutama untuk cetakan kecil. Yang kedua, cetakan yang terdiri dari permukaan keramik tebal 3/32 sampai 3/8 inci atau 2,3 hingga 93,3 mm. Didukung oleh sejumlah besar Fairclay murah. Lalu, keekonomisan penggunaan bahan keramik membatasi ukuran coran pada proses pertama. Tidak ada batasan ukuran untuk proses kedua. Variasi proses menghasilkan coran dengan detail halus, permukaan air yang halus, butiran halus, dan tingkat kesehatan dan akurasi yang tinggi. Kedua pendekatan menggunakan berbagai campuran bubuk tahan api dan pembawa cair etil silikat terhidrolis dalam formulasi eksklusif. Bahan-bahan ini dicampur dengan bahan pembentuk gel untuk menghasilkan bubur yang dapat dituangkan di atas pola untuk menghasilkan kop atau drag. Ini merupakan cara cetakan keramik. Yang pertama, ada pola untuk bahan cadangan ditempatkan dalam labu, lalu campuran Fairclay dimasukkan ke dalam labu dan dipadatkan dengan serudukan atau gerakan getaran mengandung natrium silikat. Campuran tersebut diikat dengan gas dengan karbon dioksida. Yang ketiga, pola akhir pada plat pola. Yang keempat, pola akhir dan bahan cadangan yang direkatkan dirangkai dalam labu yang sama. Material keramik dalam membentuk slurry dituangkan ke dalam lubang antara material cadangan dan pola finishing. Lalu pola hilangkan. Lalu setengah cetakan dan panaskan dengan obor untuk memakai volatil. Dua bagian cetakan yang terbentuk dirakit bersama dan siap dipanggang. Lalu ada proses cangkang keramik untuk mengubah biaya cetakan dengan hilangnya bahan keramik. Proses dimodifikasi membuat hanya lapisan keramik yang menghadap di sekitar pola. Dengan keseimbangan cetakan terbuat lebih murah api unggun. Pendekatan ini digunakan ketika coran berukuran besar dan cetakan keramik konvensional akan terlalu mahal. Proses unicast yang dijelaskan bawah adalah dua dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat cetakan cangkang keramik. Lalu ada proses unicast. Mirip dengan proses saw, ini berbeda terutama dalam
pembuatan bahan keramik, baik dalam alternatif semua keramik dan mengadamik. Setelah menjadi gel, tetapi sebelum proses selesai, dalam proses alkohol dalam bahan cetak keramik dibakar sebelum meletakkan mikroskopis pada permukaan cetakan yang diinginkan jika tetap kecil. Lalu bahan tahan api yang digunakan dalam campuran menghadapi dan detail sangat tajam dapat dihasilkan dalam pengecoran. Cetakan juga berventilasi baik dengan porositas alami yang memungkinkan pengecoran bagian tipis. Besi, baja, dan berbagai paduan non-ferrous dilemparkan dengan proses tersebut. Ini merupakan proses unicast. Yang pertama, ini dapat dibuat hampir semua bahan dengan yang populer adalah kayu, logam, plaster, FC, atau litografi stereo favorit baru. Lalu yang kedua, polarkan dalam kotak cetakan untuk mempersiapkan bubur. Cetakan mulai sebagai bubur yang dituangkan di atas pola. Bubur ini adalah satu item yang membedakan dengan yang lain. Lalu yang ketiga, campur dituangkan di atas pola dan dibiarkan memadat. Yang keempat, pola push atau dan sekarang dapat digunakan untuk membuat cetakan lain. Dan cetakan disembuhkan pada suhu relatif rendah untuk menghilangkan kelembaban dalam cetakan. Cetakan ditampilkan terbalik dari titik ini. Lalu yang kelima, setelah semua warkan cetakan pada suhu sekitar 1800 hingga 2000 derajat Fahrenheit. Yang keenam, cetakan sekarang dapat dicetak dengan rutinitas pengesan. Karena sifat api yang tinggi dari cetakan unicast, Alif menguntungkan unik dan melakukan pengecoran pada suhu pun, sehingga kontrol metalurgi menunjukkan karakteristik fisik maksimum dari paduan yang tersebut. Ketika cendera dingin, cetakan siap untuk mengungkapkan bagian yang sudah jadi. Teknik yang tepat, casing yang harus dilepas dan perlu ada shaping. Pengecoran kanster. Proses ini mirip dengan pengecoran cetakan pasir di bawah cetakan ini dan ini terbuat dari jenis plaster daripada pasir yang dikas. Cetakan dibuat dalam mika logam atau kayu yang berisi pola. Campuran cair sekitar 60% dan air dan 40% plaster pengecoran logam dituangkan di dalam oven. Lalu cetakan terisi logam. Lalu ini ada cob, ada tak dan cutting line. Lalu cawan tuang, riser, sprue, gate, cetakan siapkan dan produk tadi. Lalu ada pengecoran cetakan plaster berbusa 1. Ini merupakan cetakan plaster konvensional dan pengecoran mati. Cetakan biasa terbuat dari besi tuang dan diberi lapisan api hingga 0,12 sampai 0,0 inci atau 0,30 sampai 0,75 mm. Disuspensikan dalam bentuk pendinginan yang terlalu cepat pengecoran dan untuk melindungi permukaan cetakan. Graphite boot juga diburkan di permukaan cetakan setiap beberapa tembakan untuk mudah melepaskan corak dari cetakan. Proses ini praktik kami menilai lebih rendah aluminium, magnesium, dan paduan berbasis tembaga yang paling sering dicetak. Baja dan besi dipacor dalam cetakan logam dari suhu tinggi yang sesuai, tetapi metode ini kurang umum. Selanjutnya ada proses permen. Cara cetakan permanen melibatkan penggunaan cetakan logam yang dapat digunakan alih-alih cetakan pasir, keramik, atau sekali pakai. Bagian cetakan berengsel atau dipandu secara mekanis untuk memungkinkan perakitan cetakan lebih cepat. Jadi dengan logam cair adalah navigasi. Selanjutnya ada pencetak permanen tekanan rendah. Menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan merupakan langkah yang canggih daripada pengecoran konvensional yang menggunakan gravitasi. Gambar 1.
menggambarkan proses cat permanen karena atau LPPM. Tekanan gas sekitar 5-15 lbv per in 2 atau 3-100 kPa ke ruang di atas logam cair. Memaksa naik tabung pengisi dan masuk ke cetakan. Kan memberikan pengisian beberapa akar logam yang berasal dari bawah permukaan. Lalu ada sludge casting. Proses ini digunakan untuk berongga dari berbasis seng, timah, atau timah. Tidak membutuhkan inti. Logam cair tuangkan ke dalam cat permanen pada cukup lama sehingga cangkang yang akan melapisi dinding cetakan. Cetakan balik semua logam mengeras. Logam yang masih cair di bagian cat mengalir keluar ke pancuran. Cetakan kemudian dibuka dan coran dilepas. Hanya cocok untuk dimensi interiornya tidak kritis karena tidak beraturan dan kasar. Lalu ada pentekan. Mirip dengan bocoran lumpur, cetakan permanen yang diisi dengan sejumlah logam cair. Bagian inti yang dimasukkan ke dalam logam cair memindahkannya dan mengarahkan kubu untuk membuatnya mengalir ke sisi gas cetakan. Ketika logam cair telah didinginkan dan diberatkan, inti segera ditarik kembali, meninggalkan pengecoran berkala. Proses ini digunakan untuk komponen yang serupa dengan yang dihasilkan oleh pengecoran lumpur, tetapi berbeda dengan dalam rongga bagian dalam pengecoran memiliki dimensi yang terkontrol. Seperti alat casting, proses ini digunakan untuk pembuatan benda hias. Lalu ada pengecoran vakum. Pengecoran vakum adalah proses yang permanen lainnya, terutama digunakan untuk pengecoran ingot. Meskipun bagiannya juga dapat dicor, peleburan, pengurangan, dan pengecoran semua terjadi di ruang vakum yang sama, yang berisi mekanisme yang diperlukan untuk mentransfer logam cair di panci peleburan ke cetakan. Gaya sentrifugal dapat diterapkan pada akan jika diperlukan oleh sifat bagian yang dicor. Vakum kontaminasi atmosfer dari paduan mengangkat gas yang terperangkap. Induksi dalam metode pemanasan yang paling umum peleburan, tapi busur berkas elektron busur plasma juga dapat digunakan. Tekanan ruang vakum berada di urutan 10 mili. Pengecoran vakum akan untuk berbagai paduan termasuk yang akan ditempa. Kita membutuhkan vakum dilemkan. Ini proses pengecoran vakum. Ini ada lubang vakum, lubang untuk menarik plastik, pola lembaran plastik, pelengkap dan sprue pasir dan flux. Lembaran plastik lagi, lubang vakum, lubang plastik, lubang vakum keluar, dan di bawah juga terdapat plastik. Lalu lubang vakum ini cairannya masuk. Lalu ada pengecoran sentrifugal. Semua proses pengecoran sentrifugal memfasilitasi cetakan pasir sumbu besar dan gaya sentrifugal yang akan menggerakkan cair. Ini teknis coran sentrifugal yang sentrifugal sejati, semi sentrifugal, sentrifugal dari David J. Eke dan Wesley P. Winter, pengantar teknologi pencoran. Nah, di sini yang pertama ada pengecoran gas sejati. Itu digunakan untuk membuat perpaan pipus liner silinder dan benda cor lainnya berbentuk silinder. Sentrifugal menahan logam pada dinding berputar.
Volume logam dalam cetakan menentukan ketebalan dinding dan diameter bagian dalam. Tidak arti yang digunakan kali untuk ujung lonceng dari pipa cor. Cetakan terbuat dari logam tapi mungkin dilapisi pasir jika pasir digunakan salah satu dari sejumlah pengikat. Lalu pengecoran semi-sentrifugal, yaitu ini bagian-bagian memiliki bentuk simetris di sekitar sumbungan dilemparkan pada belangko roda gigi, nozzle, dan bagian serupa. Kecepatan rotasi cetakan kurang dari yang digunakan dalam pengecoran sentrifugal sejati. Beberapa dapat ditemukan pada yang sama dan semuanya diisi dari sumber penuangan yang sama. Sebuah input untuk lubang tengah, jika ada atau sariawan dapat ditinggalkan. Dalam kedua kasus, lubang memberikan akurasi dan permukaan yang dibutuhkan bagi casting struktur padat. Nah, diserang sentrifugal. Proses ini digunakan untuk bagian yang lebih kecil dan rumit. Gas sentrifugal memberikan tekanan yang memastikan pengisi rongga cetakan secara lengkap. Cetakan radial sekitar sariawan pusat atau riser. Sebagai rotasi bisa tentang vertikal atau horizontal. Tumbuh dan pakatan rotasi yang relatif rendah. Selanjutnya kita beralih ke die casting. Die casting proses pengetakan permanen di mana logam dipaksakan cetakan dengan kecepatan tinggi dan bawah tekanan tinggi. Tekanan itu pasti dipertahankan sampai logam mengeras, cetakan sebagai mati. Berpendingin air dan biasanya terbuat dari paduan baja yang dikeraskan yang dapat menahan dan panas. Dies berada dalam dua bagian dan memiliki sampai jika berbentuk bagian termasuk undercut. Inti ini digerakkan oleh cams, roda gigi atau liner hidrolik terpisah. Dia bisa dilumasi untuk setiap siklus dalam sebelum menjepit kedua bagian bersama-sama. Ini merupakan proses die casting. Pengecoran ruang panas yang ini ditutup dan ruang panas atau relaksa diisi dengan cair. Terus turun masa logam cair melalui gauge snack dan nozzle dan masuk ke rongga die. Logam ini di bawah tekanan sampai mengeras. Lalu yang C, mata dadu terbuka. Pengecoran tetap di satu dari mendorong casing keluar dan dari die. Lalu pelungan menarik kembali logam cair kembali melalui nozzle dan leher angsa. Lalu yang D, pin ejector mendorong casing keluar dari die. Saat pelungan muka saluran masuk, logam cair mengisi ulang ruang panas untuk siklus berikutnya. Lalu di sini ada hot camber die casting. Lalu di sini pelungan yang maksa logam cair ke dalam cetakan direndam di dalam cair setiap saat. Gambar 1 menunjukkan konflik dari pelungan dan saluran injeksi. Seluruh injeksi logam cair dibiarkan mengalir secara ke dalam saluran injeksi. Nah, ini ada trimming. Bagi cast biasanya mengikuti casting untuk menghilangkan flash, material overload, gerbang, dan runner. Menggunakan press hidraulik atau mekanis dan akan pemangkasan agar sesuai dengan bentuk bagian tersebut. Operasi ini sering
dilakukan setelah casing, kendala menjadi panas dan lebih mudah diukur. Pemangkasan juga bisa menjadi operasi manual, produksi tidak terlibat dengan die casting. Juga membenarkan penggunaan perkakas khusus dan produksi. Grinding juga dapat digunakan dalam operasi pemangkasan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.